Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Bicara mengenai teknologi, Unesa memang banyak dan penuh dengan inovasi teknologi. Salah satunya teknologi mobil listrik hemat energi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama komunitas tim mobil hemat energi Garnesa, Garuda Unesa. Sudah hadir di studio bersama saya ada Mas Auzan dan Mbak Farida. Halo Mas Auzan, Mbak Farida. Halo. Apa kabar? Baik. Di masa pandemi tetap semangat loh ya. Masih. Harus tetap bahagia karena pesan Pak Rektor saat pandemi kita harus bahagia supaya imunitas tubuh itu tetap terjaga, seperti itu ya. Jadi harus bahagia. Semangat. Semangat. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Auzan dan Mbak Farida tentunya mengenai Garnesa, Garuda Unesa, mobil hemat energi dari Garnesa, komunitas Garnesa ini. Jadi kita nanti akan ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan Mas Auzan dan Mbak Farida. Sebelumnya Mas Auzan, Mbak Farida bisa memperkenalkan diri, menyapa rekan Unesa biar lebih kenal, lebih akrab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Auzan Asarudin, jurusan Teknik Mesin 2018 sebagai Ketua Garnesa. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Farida dari jurusan Teknik Mesin, Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2017 sebagai divisi non-teknis Garnesa. Jadi Mas Auzan ini selaku ketua dan Mbak Farida sebagai divisi non-teknis. Ya, kalau ketua jelas ketua. Kalau divisi non-teknis mungkin Mbak Farida bisa cerita sedikit divisi non-teknis itu seperti apa di Garnesa ini? Kalau divisi non-teknis sendiri itu ada terbagi menjadi 3. Jadi kita memang spesialisasinya di seperti sponsorship, terus branding di sosial media, terus juga di administrasi seperti itu. Lebih di bagian yang tidak pegang-pegang mobil seperti itu. Jadi di bagian yang tidak bersentuhan langsung dengan mesin-mesin itu tadi gitu ya. Baik. Nah, Garnesa, Garuda Unesa, mobil hemat energi Garnesa. Mungkin bisa diceritakan Garnesa itu apa sih? Mungkin rekan Unesa masih asing atau cuma sering mendengar Garnesa tapi tidak tahu Garnesa itu apa. Bisa dijelaskan, Mas? Oke. Garnesa sendiri ini tim mobil hemat energi. Ya, kami biasanya ikut lomba KMHE, KMLI, terus Seleko Marathon. Seperti itu, Mungkin bisa saya perjelas. Untuk Garnesa sendiri itu memang spesialisasinya untuk membuat mobil hemat energi. Dan kita memang fokusnya di urban konsep untuk bahan bakar diesel dan listrik. Seperti itu, Kak. Untuk posisi Garnesa sendiri, kan di Unesa ini ada komunitas, ada unit kegiatan mahasiswa. Nah, Garnesa sendiri di Unesa ini sebagai apa, Mbak? Kita kalau sekarang masih statusnya seperti komunitas. Tapi kita kemarin sebelum pandemi kita sudah mengusahakan untuk menjadi UKM. Tapi setelahnya masih ongoing dan ini terpostpone karena memang masa pandemi seperti itu. Dan kita lingkupnya juga di Unesa sih. Jadi nggak selalu, walaupun kami basicnya asalnya dari teknik mesin, itu tidak selalu harus dari teknik mesin yang menjadi anggota Garnesa. Tapi ada dari teknik elektro, terus kemarin juga ada dari jurusan bahasa Indonesia, terus angkatan yang atas itu pernah dari ekonomi juga gitu, Kak. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk rekan-rekan Unesa semuanya yang di luar jurusan teknik mesin untuk berkembang juga di Garnesa ini ya? Bisa, kami membuka kesempatan sangat lebar, mungkin teman-teman dari jurusan lain, dari fakultas lain yang ingin belajar, ingin tahu bagaimana sih cara membuat atau ingin berkontribusi juga agar lebih menghemat energi gitu. Kami sangat membuka lebar untuk belajar, terutama mahasiswa baru, Kak. Iya. Kemudian untuk Garnesa sendiri berdiri atau istilahnya ditemukan di Unesa ini sejak kapan? Mungkin Mas Auzan bisa jelaskan. Iya. Kalau berdirinya ini dari 2011. 2011. Dari 2011. Jadi sudah 9 tahun ya? Ya, kurang. Berjalan 9 tahun ini. Ya. Pertama kali yang menemukan atau mencetuskan Garnesa itu siapa? Dari angkatan 2011 itu dari anak D3 teknik mesin.
Oh, dulu ada D3 ya, D3. sekarang kan S1. Ya, masih sekarang ganti D4. D4. Oh, ada D4 juga. Ya. Ya, itu untuk tugas akhir mereka. Jadi ada lomba kompetisi KMLI waktu itu. Terus buat mobil itu dibuat bahan untuk TA-nya itu. Tugas akhir. KMLI, apa itu KMLI? Kontes Mobil Listrik Indonesia. Kontes Mobil Listrik Indonesia. Tugas akhirnya diikutkan KMLI. Langsung dicetuskan nama Garnesa kah atau belum saat itu? Saat itu langsung sih. Langsung Garnesa ya. Garnesa. Untuk dosen pembimbingnya mungkin siapa? Untuk dosen pembimbing Pak Agung sama Pak Firman. Pak Agung dan Pak Firman. Sampai sekarang. Sampai sekarang pun yang istilahnya menjadi pembina di Garnesa ini ada Pak Agung dan Pak Firman dari Teknik Mesin. Jadi sudah 9 tahun ya berarti ya. Sudah 9 tahun berjalan untuk menjaga eksistensi Garnesa itu sendiri selama 9 tahun berjalan ini masih tetap eksis di UNESA walaupun statusnya masih belum UKM ya. Tapi sudah diusahakan untuk menjadi UKM yang tetap membuat eksis Garnesa sampai sekarang itu apa, Mas? Oh, Mbak Farida silakan. Mungkin cara yang paling kita usahakan pastinya dengan prestasi, Kak. Karena memang dengan prestasi itu cara paling mudah untuk mempertahankan eksistensi. Terus mungkin di Garnesa juga tidak selalu kita cuma belajar tentang mobil, tidak selalu, karena kita hampir dulu waktu sebelum masa pandemi ya, hampir setiap hari Kamis itu selalu kita melakukan seperti apa ya? Kalau kita ngomongnya yasinan, pengajian seperti itu. Nah, Pak Agung juga selaku pembina kita selalu menekankan untuk beriman dan berprestasi seperti itu. Jadi bukan cuma apa ya, akademik ngomongnya, bukan cuma tentang mobil aja, tapi bagaimana kita secara spiritual gitu. Itu cara eksistensinya sih, Kak. Jadi selain memupuk atau membina skill dalam bidang otomotif di Garnesa ini juga membina sisi religius seperti itu ya, spiritual dari Pak Agung selaku pembina sendiri. Untuk perlombaan, apakah memang setiap tahun kompetisi itu ada? Jadi yang membuat Garnesa ini tetap bisa ikut dan eksis dari tahun ke tahun. Ya, kita memang karena goalsnya di lomba setiap tahun itu banyak sih. Kalau kita fokusnya itu untuk lingkup Indonesia, itu namanya KMHE, Kontes Mobil Hemat Energi. Itu lingkupnya satu Indonesia. Terus kalau untuk Asia itu Shell Eco Marathon Asia. Jadi selalu itu goalsnya yang selalu setiap tahun ada juga seperti itu, Kak. Dan jadi itu acaranya mungkin biasanya akhir-akhir tahun, mungkin bulan November gitu biasanya. Tahun kemarin juga ikut juga? Ikut tahun 2019 kita masih ikut. 2019 masih ikut. Rencananya kita dari Garnesa sendiri mau ikut Shell Eco Marathon Asia tahun 2020 kemarin, awal tahun. Tapi karena pandemi jadi di-postpone dan akhirnya di-cancel. Jadi istilahnya tahun 2020 ini belum mengikuti perlombaan begitu ya? Belum ada. Tapi sekarang juga udah buka pendaftaran untuk kontes mobil hemat energi yang tahun 2020. Sekarang udah buka pendaftaran untuk tahun ini 2020-nya. Oke. Perlombaan banyak sekali. Mungkin bisa diceritakan juga prestasi-prestasi yang pernah diraih teman-teman di Garnesa. Bisa diceritakan satu persatu mungkin dari tahun ke tahun. Mas Auzan bergabung di Garnesa ini kan tahun 2018 ya. 18 sampai tahun 2020. Mbak Farida 2017 sampai 2020. Mungkin dari perjalanan waktu dari tahun ke tahun, prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Garnesa ini apa saja? Bisa diceritakan. Kalau prestasi ini beberapa kali juara. Di tahun 2012 lomba KMLI dapat juara Best Design. 2012 lagi IMC Indonesia Energy Marathon Challenge juara 3 Urban Concept Elektrik. Berikutnya 2013 di dalam lomba yang sama juara 3 Urban Diesel sama juara 4 Urban Elektrik. Di 2013 menjadi partisipan Shell Eco Marathon Asia 2013. 2014
kembali mengikuti IMC, mendapat juara 3 Urban Concept Elektrik. 2015 partisipan Sel Eco Marathon Asia 2015. 2016 juara 5 Urban Concept Diesel. 2017 KMHE 2016 menjadi partisipan. 2018 di Padang KMHE mendapat juara 1. Terus terakhir 2019 kemarin mendapat juara 3 di Malang. Luar biasa. Dari awal berdirinya tahun 2011, dari setiap tahun hampir semuanya ada progres, ada kejuaraan yang pernah diraih begitu ya. Dari tahun 2017, Mbak Fadia langsung ikut di Garnesa? Saya baru join di Garnesa itu tahun 2018. 2018. Saat mengikuti kejuaraan yang meraih juara 1 di Padang ya kalau nggak salah. Mbak Fadia juga ikut? Enggak, saya enggak ikut. Saya ikutnya waktu 2019 kemarin di UM di Malang. Jadi bisa diceritakan sedikit mengenai pengalaman-pengalaman yang berkesan saat mengikuti perlombaan. Untuk pengalaman yang paling berkesan sih, kita pastinya untuk relasi terutama karena memang kan itu dari universitas yang seluruh Indonesia, udah ada dari Padang, Medan, jadi itu yang terutama sih tentang relasi yang kita dapatkan. Jadi kita sangat berhubungan baik, terutama dengan yang kemarin itu Bali. Kita saling membantu, walaupun kita berkompetisi, kita kekurangan apa, itu kita bisa pinjam. Mereka juga bisa kasih solusi. Coba kasih ini gitu. Jadi walaupun kita berkompetisi itu tetap bersaing secara sehat. Enggak yang mereka juga dengan baik, maksudnya dengan enaknya memberikan solusi-solusi kalau kita ngasih ada masalah. Itu sih tentang relasi. Kalau Mas Auzan sendiri yang paling pengalaman berkesan, Mas Auzan bergabung di Garnesa kan 2018 ya. Saat juara 1 itu sudah ikut atau belum? Belum. Masih ospek. Oh masih mahasiswa baru. Ya, enggak apa-apa. Oke. Berarti ikut juga 2019 seperti 2019. Sama Mbak Farida tadi. Bisa diceritakan pengalaman saat mengikuti kompetisi? Saat mengikuti kompetisi paling kerasa itu matkul waktu kuliah. Kepake semua. Itu sih paling berkesan buat saya. Tapi tetap bisa mengejar dong? Masih bisa. Jadi kan walaupun berkegiatan di komunitas di Garnesa ini, tapi perkuliahan kan tetap jalan. Begitu. Jadi mungkin ada kesan-kesan lain saat berkompetisi di Malang hingga mendapatkan juara 3. Mas Auzan ini di tim teknis berarti ya? Di teknis, Mbak Farida di non teknisnya. Nah, mungkin pandangan dari yang tim teknis seperti apa ketika berkompetisi? Untuk masalah teknis, saingan dengan tim lain itu sangat jauh sebenarnya. Seperti tetangga kita ITS, itu teknologinya ya sudah maju, juga pendanaan juga lancar. Seperti itu sih. Jadi kelihatan jelas gitu, di mana ada perbedaan di kampus kita sama kampus lain, gitu sih. Nah mungkin jadi setelah ada podcast ini, nah nanti ada nilai plus untuk Garnesa yang bisa dikembangkan karena setiap tahun juga ada kompetisi dan ini UNESA punya gitu ya, istilahnya UNESA punya, tinggal mengembangkan. Jadi setiap tahun kita bisa berprestasi juga untuk UNESA. Kan kembali lagi ke UNESA kalaupun berprestasi begitu ya. Ada Mbak Fadli silahkan. Yang paling saya ingat sih itu juga waktu race. Jadi waktu kita mulai waktu mobil mulai jalan gitu kan. Karena permasalahan yang sering terjadi saat race itu do not finish. Jadi banyak masalah, tiba-tiba mati terus gitu. Jadi kita sebagai bukan cuma drivernya aja yang derdek gitu, tapi kita juga yang lihat juga ini bakal finish apa enggak gitu. Jadi terus kemarin waktu itu ada suspek dulu kan, ada ada pemeriksaan dulu. Pemeriksaan sebelum kita race itu, jadi step-stepnya biasanya kalau di KMHE kita ada pemeriksaan tentang rem,
terus juga tentang bahan bakarnya, terus mesin-mesinnya itu nanti diperiksa dulu apa ada takutnya ada yang dimodifikasi terlalu berlebihan seperti itu kan. Terus kemarin itu sih yang jadi kita per pos, istilahnya pos untuk suspeknya itu selalu deg-degan sendiri, ini lolos apa enggak, ini lolos apa enggak gitu. Oh, kalau nggak lolos berarti langsung berhenti gitu ya? Enggak, kalau nggak lolos gimana caranya, kita nanti balik lagi ke pedok untuk perbaikan, untuk repair. Iya. Gitu. Jadi per pos, jadi pos 1 yang awal yang diperiksa seperti berat badan driver, terus nanti pakai pemberat juga driver gimana caranya. Terus habis itu berat mobilnya juga. Terus nanti ada pos yang rem itu menggunakan, jadi mobilnya nanti diangkat dimiringkan sepersekian derajat, saya lupa berapa derajat itu, berapa derajat, 15 ya, 15 derajat. Nah itu gimana caranya biar driver bisa ngerem gitu. Kita selalu deg-degan kalau udah sampai sana sih, takutnya tiba-tiba waktu ngerem itu tiba-tiba jatuh gitu kan. Jadi per pos-posnya selalu yang bikin deg-degan gitu. Oh jadi perlombaan mobil hemat energi ini, Garnesa ini, jadi dinaiki juga ya? Saya kira cuma merakit dan memamerkan hasilnya, tetapi juga di test drive juga ya? Test drive, ada drivernya juga. Luar biasa. Jadi istilahnya pasti atmosfer saat kompetisi itu semuanya ngedek gitu ya? Terutama yang tadi do not finish itu, karena nanti kan di finishnya itu kita dilihat bahan bakarnya sisanya berapa. Itu kan kontes mobil hemat energi, jadi hemat-hematan vehicle kendaraan itu semakin hemat gitu. Nanti semuanya di awal diisi bahan bakar yang sama, tapi nanti sisanya yang dihitung gitu. Jadi paling banyak siapa nanti yang paling hemat, yaitu yang menang. Yang menang yang paling hemat. Luar biasa. Dari sekian banyak kompetisi, yang paling terberat melawan kampus mana? Terberat? Karena kita mainnya di kelas urban diesel sama listrik. Paling berat menurut tim kami ITS sapu angin sama Nogogeni D3 tarik mesinnya. Di Malang pun 1-2 di ITS atau? Kemarin di Malang yang diesel itu ITS juara 1, yang elektrik juga ITS Nogogeni juara 1, ITS juga. Ya, jadi UNESA di 2019 menduduki peringkat ketiga. Tapi itu sudah luar biasa. Juara 1 di Padang sana, luar biasa. Mungkin bisa sedikit cerita setahu Mbak Farida aja saat yang di Padang. Kalau saya sih nggak seberapa banyak tahu ya. Kalau itunya cuma kadang cerita-cerita kalau memang terutama perjuangan menuju ke Padang yang sangat sulit. Entah masalah akomodasi, terus itu kan naik kapal juga. Oh, naik kapal? Iya. Jadi nggak naik pesawat ya? Naik kapal. Naik kapal itu perjuangan untuk kesananya itu yang lumayan survive untuk dari tim Garnesa. Tapi sampai sana memetik hasil dari perjuangan yang luar biasa itu tadi. Itu juga bukan juara 1 aja sih di urban diesel, tapi ada FDR Award juara 1 juga. Itu juara 1, jadi dapat 2 penghargaan, juara 1 dan FDR Award. Luar biasa. Jadi perjuangan tidak akan mengkhianati hasil begitu ya. Jadi usaha keras, hasilnya maksimal. Tapi bukan berarti umpama tidak menang itu bukan usahanya yang tidak maksimal, tapi mungkin banyak hal yang harus dievaluasi. Begitu. Oke rekan Indonesia, masih banyak yang akan kita obrolkan bersama teman-teman dari Garnesa. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa.
Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Mas Ausan dan Mbak Farida masih menemani Bincang Unesa hari ini untuk mengulik mengenai Garnesa, Garuda Unesa, mobil hemat energi. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol jauh seputar Garnesa dan prestasi-prestasinya. Ya Mas ya, mungkin untuk kategori-kategori dari setiap perlombaan itu seperti apa, bisa diceritakan lagi? Jadi di segmen sebelumnya kita membahas prestasi-prestasinya aja. Silakan. Untuk kategori dalam lomba KMHE, kontes mobil hemat energi, ada yang kami ikuti ini urban konsep. Jadi di urban konsep ini ada beberapa kategori lagi, seperti yang kami ikuti diesel sama listrik. Yang lainnya itu seperti gasolin, bensin, terus ada yang etanol. Kemudian yang lainnya seperti prototype gitu. Seperti itu. Selain urban konsep, ada kategori lain kah? Ya, prototype itu tadi. Prototype. Ya. Ya itu beda apa? Bentuk juga. Kalau prototype itu roda 3, kalau di urban itu roda 4. Roda 4. Ya. Garnesa sendiri belum pernah mencoba untuk mengikuti di kategori lain? Belum. Jadi dari tahun ke tahun, dari 2013 prestasi-prestasinya tadi masih di urban konsep semuanya? Ya, masih di situ. Mbak Farida? Karena kalau kita memang kalau Garnesa itu fokusnya di urban konsep. Jadi kalau untuk yang tadi prototype itu ada tim sendiri. Kami sama dari fakultas itu sama seperti itu. Tapi ada tim sendiri. Kalau kami fokusnya di urban konsep, dan untuk sampai hari ini juga kita fokusnya ke bahan bakar diesel dan listrik. Itu tadi spesifik apa? Pembagiannya lebih ke bahan bakar, ada gasolin itu tadi. Gasolin, diesel, listrik sama etanol. Etanol. Untuk Garnesa sendiri, mobil listrik mobil hemat energi Garnesa ini menggunakan bahan bakar apa? Listrik. Kita menggunakan listrik sama diesel. Jadi ada dua ya. Dari setiap perlombaan apakah selalu dua itu atau sesuai dengan perlombaan yang diikuti? Kalau kami selalu dua itu. Dua itu. Ya, karena lomba yang kami ikuti kan KMHE sama Shell Eco Marathon itu. Kalau Shell Eco Marathon ini sebenarnya KMHE ini menganut dari Shell Eco Marathon itu. Soalnya kan yang Shell Eco Marathon ini sudah tingkat Asia. Yang KMHE ini masih nasional. Nasional. Ya. Oke, jadi untuk perbedaan sendiri Mas, antara listrik dan diesel itu seperti apa? Di mobil Garnesa apakah bentuknya sama tapi cuma bahan bakarnya saja yang berbeda atau seperti apa? Kalau untuk penggerak diesel sama listrik itu bedanya di penggeraknya itu saja. Misal listrik pakai motor listrik sama baterai. Kalau di diesel pakai mesin diesel sama untuk lampu apa? Elektrikalnya itu aki. Kalau di mobil listrik nggak pakai aki. Seperti itu. Untuk bodi terus rangka atau sasis itu keseluruhan sama. Sama ya. Sama. Jadi yang membedakan cuma penggeraknya itu. Penggeraknya. Oke. Jadi kita sedikit banyak sudah mengupas mengenai mobil hemat energi Garnesa ini ya. Tadi di break segmen juga sudah diputarkan itu loh bentuknya mobil Garnesa rekan Unesa. Kalaupun kalian masih belum jelas, kalian bisa juga searching di internet atau di YouTube juga ada mungkin ya. Ada mengenai lebih detailnya mobil Garnesa. Karena nggak mungkin kalau mobilnya dibawa ke sini ya, nggak muat studionya. Oke, kita geser sedikit dari mobil Garnesa. Nah, di komunitas Garnesa ini tentunya pasti ada kepengurusan ya Mas. Ada kepengurusan sehingga bisa dikatakan sebagai komunitas. Nah, bisa dijelaskan mengenai kepengurusan di komunitas Garnesa ini. Tadi kita sudah bahas mobil, sudah bahas perlombaan. Nah, sekarang kita bahas di rumahnya Garnesa, strukturnya, ada bapak, ibu dan lain sebagainya. Silakan. Ya, kalau untuk struktur mulai dari atas itu kalau di tim-tim lain sama di lomba itu nyebutnya ketua itu general manager.
General Manager. Kemudian ke bawah kalau kami langsung ke non teknis, terus divisi sasis, engine, electrical, sama body itu. Kemudian ke bawah sudah anggota. Seperti itu. Bisa diceritakan singkat aja. Jadi rekan UNESA di rumah bisa punya pandangan ketika bergabung di komunitas Garnesa, kira-kira saya masuk di mana ya? Kan umpama di tahun awal mungkin masih menjadi anggota, tapi bila mana sudah berprogres kan pasti menempati posisi-posisi itu untuk regenerasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit dari setiap bidang itu tadi. Untuk teknis di tim kami ada sasis, engine, electrical, sama body. Untuk yang body ini biasanya progres awal itu mendesain body untuk mendapatkan body yang aerodinamis. Jadi kalau lebih kecil CD-nya atau koefisien drag-nya lebih bagus. Kemudian untuk sasis atau rangka, kita biasanya progres dalam membuat sasis itu menggerenda, kemudian ngebor seperti itu, bobot dan lain-lain. Untuk engine kita riset juga bagaimana untuk mendapatkan performa terbaik agar penggerak itu lebih efisien dan hemat. Kemudian di electrical, untuk electrical ini di mobil listrik dia mengurus penggeraknya dan kelistrikannya seperti lampu-lampu atau bel seperti itu. Kalau di mobil diesel cuma ngurus kelistrikannya saja. Mungkin kalau non teknis bisa Mbak Sasen. Enggak. Kalau untuk non teknis sendiri itu kan awalnya kita ada 3 istilahnya. Ada 3 subdivisi. Yeah. Ada sponsorship, terus multimedia sama administrasi. Pastinya kalau sponsorship kita setiap tahunnya goals untuk kita ikut KMHE ataupun misalnya ke maraton, kita kan butuh sponsor. Nah, itu di bagian sponsorship yang ngurus. Terus untuk administrasi pastinya surat menyurat, bagian membuat proposal dan kawan-kawan. Terus untuk bagian multimedia sendiri itu lebih ke branding social media, YouTube juga ada, terus sama di blog, di website itu. Gitu sih ya. Jadi di teknisnya yang sudah dijelaskan Mas Auzan tadi, di non teknisnya yang sudah dijelaskan Mbak Farida tadi ya. Jadi rekan UNESA, bila mana kalian bergabung di Garnesa, ini kalian bisa menduduki posisi-posisi itu selain posisi anggota. Mungkin di awal kalian masih di posisi anggota untuk mencari pengalaman, ya. Kemudian di tahun berikutnya kalian bisa berproses, apalagi bisa ikut kompetisi. Itu bisa nambah-nambah si pena juga. Selain berprestasi untuk UNESA ya. Oke, untuk fasilitas-fasilitas Mas, mungkin kan pasti karena ini hubungannya dengan otomotif, pasti perlu bengkel untuk berbenah, untuk ngerakit ini, ngerakit itu, bubut dan lain sebagainya. Untuk fasilitas sendiri dari Garnesa ini difasilitasi dari komunitas kah atau dari jurusan, fakultas atau universitas? Silakan. Ya, alhamdulillah untuk mulai tahun kemarin sudah dapat workshop di gerbang belakang UNESA di parkiran bis tepatnya. Parkir bis. Nah, di situ kami dapat beberapa tempat untuk sekretariatan, terus untuk beberapa ruang untuk mengerjakan seperti itu. Sehingga lebih aman lah. Kalau sebelum-sebelumnya tidak dikasih tempat juga. Belum. Sekarang sudah dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dapat. Tahun-tahun sebelumnya belum mendapat tempat. Saat ini sudah diposisikan di gerbang belakang UNESA Ketintang ya. Ketintang. Jadi rekan UNESA untuk kesekretariatan dari komunitas Garnesa ini sendiri berada di Ketintang, di gerbang belakang, tepatnya di parkir bis. Iya, parkir bis. Di mana tempatnya? Kalian explore dulu explore Ketintang tentunya ya. Jadi mungkin kalian yang masih kuliah di rumah atau masih melaksanakan kuliah daring, belum explore keseluruhan UNESA. Nah, nanti setelah situasi normal kembali, kalian bisa explore UNESA baik yang di Lidah maupun di Ketintang, begitu ya. Kemudian untuk personil atau anggota dari komunitas Garnesa ini, apakah dari teknik saja kah atau dari fakultas lain juga ada yang bergabung?
untuk tadi udah kita bahas di segmen sebelumnya ya, sedikit-sedikit. Untuk kita sendiri memang dominannya dari teknik mesin. Karena kita ya bahasnya tentang mobil pasti kebanyakan dari teknik mesin. Tapi sisi lain juga ada banyak sih dari teknik elektro, terutama mereka bergabung di divisi electrical tadi. Tapi juga ada yang ternyata itu dari angkatan atas 2015 itu ada dari jurusan ekonomi. Terus yang dari kemarin itu terakhir juga ada dari jurusan bahasa Indonesia. Jadi walaupun dia berasal dari jurusan bahasa Indonesia, itu punya minat untuk gabung di Garnesa karena tertarik dengan chassis kalau nggak salah. Saya juga lupa di chassis. Terus juga kita walaupun opreknya rekrutmen kita tiap tahun kita juga eksplor ke seluruh fakultas. Nggak selalu kita ke fakultas teknik aja atau ke jurusan teknik mesin aja. Kita selalu eksplor ke seluruh fakultas. Kita taruh pamflet di seluruh fakultas-fakultas. Baik di Lidah juga ada di jurusan di Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni dan kawan-kawannya itu kita selalu eksplor. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa dari fakultas selain FT maksudnya ya, selain fakultas teknik untuk berkembang juga di Garnesa ini. Jadi rekan Unesa, yang penting kalian punya minat, niat dan motivasi untuk berproses bersama, kalian bisa bergabung di Garnesa ini. Walaupun latar belakang mungkin nggak ada linearnya sama sekali dengan perotomotifan, tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa berkembang juga karena ada divisi non teknis juga ya Mbak ya, yang bisa menjadi wadah untuk belajar seperti itu. Baik, kemudian saat mahasiswa baru bergabung dengan Garnesa ini, mungkin treatment di awal untuk para mahasiswa baru ini seperti apa? Untuk treatment mahasiswa baru ini, seperti tahun-tahun ke belakang itu kami open recruitment plus pelatihan. Jadi semua calon anggota yang mendaftar kami beri pelatihan. Di situ kita ajari juga untuk mendesain, untuk pekerjaan-pekerjaan teknik seperti itu, untuk multimedia juga. Nah, itu juga menjadi poin-poin penilaian kita untuk menerima anggota-anggota baru juga. Seperti itu, treatment untuk mahasiswa baru. Mbak Farida ada tambahan? Nggak ada. Baik, jadi bukan hanya tahu tapi kenal begitu ya. Karena kalau sudah kenal nanti bisa sayang, nyaman, berproses bersama di Garnesa. Begitu. Jadi rekan Unesa, mungkin kalian sekarang masih kenal dengan Garnesa tapi belum cukup tahu. Nah, bagaimana caranya untuk tahu? Kalian ikut dan bersama-sama berproses di Garnesa tentunya ya. Oke, cerita sedikit pengalaman Mbak Farida, Mas Auzan. Mbak Farida di Garnesa sudah 2 tahun berarti ya, kalau tahun 2018 sama seperti Mas Auzan kalau begitu ya. Di 2 tahun ini mungkin ada pengalaman yang baik suka maupun duka yang bisa diceritakan, dan mungkin cerita dulu awal-awal dulu masuk di Garnesa ini seperti apa, baru nanti cerita seputar suka dan duka ketika berproses di Garnesa. Silakan. Untuk awal-awal sih pastinya tadi lewat pelatihan dulu. Nah, walaupun saya waktu awal itu masuknya divisi non teknis, lebih ke sponsorship dan administrasi, tapi saya yang dilatihnya tentang, saya juga berlatih tentang desain di multimedia. Jadi tidak selalu tentang administrasi, tapi juga saya belajar Photoshop. Seperti itu untuk desain proposal atau desain untuk branding di sosial media. Terus ngomong soal suka duka, sukanya di Garnesa itu sendiri kita udah kayak family. Karena kita memang kayak di luar dari kampus, kita pasti larinya ke Garnesa tadi. Kita mulai dari, saya ada senggang kuliah, larinya ke Garnesa, bisa tidur, makan bareng, udah gitu. Terus untuk dukanya mungkin lebih ke kita sulit kadang manajemen untuk waktu, untuk tugas, bagaimana kita harus stabil antara tugas di kuliah, di akademik, sama di Garnesa. Karena di Garnesa sendiri kita ada seperti jam
kontrak kerja. Kontrak kerja kita harus menyediakan berapa jam untuk Garnesa seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar manajemen. Sulit bukan berarti tidak bisa begitu. Sulit ya. Bukan berarti. Oke, Mas Auzan. Kalau saya pengalaman pendaftaran dulu awal-awal cuma coba-coba. Coba-coba. Tapi akhirnya suka. Iya. Dulu kan ditawari kalau di sana ada las gitu. Soalnya saya kan dari SMK las juga. Jadi tertarik, oke, ikutlah gitu. Terus lama-lama juga banyak temen yang penasaran juga. Kemudian ikut daftar. Lalu ada pelatihan-pelatihan juga. Akhirnya keterima itu. Untuk suka dan dukanya sih sama. Kalau dukanya manajemen waktu itu sama, lebih banyak menghadapi karakter-karakter orang sih. Karakter yang seperti apa kira-kira? Ada yang susah, ada yang gampang menurut kita sendiri. Cocok. Maksudnya cocok-cocokan, istilah Jawanya cocok-cocokan begitu ya. Untuk sukanya sih banyak sih. Di situ kekeluargaan memang dibangun erat. Seperti kalau setiap habis maghrib, biasanya sebelum pandemi ini selalu ngaji bareng gitu. Wih, keren ya. Ngaji bareng terus. Habis ngaji langsung makan-makan. Makannya satu wadah bersama-sama setiap hari itu. Jadi memang kekeluargaan, kebersamaan itu memang dipupuk erat begitu ya. Salah satunya dengan ngaji bareng itu kan menjadi salah satu perekat hubungan baik secara lahir maupun secara batin begitu ya. Luar biasa. Ada lagi sukanya? Banyak Sekali, nggak bisa diceritakan, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya gitu ya. Oke, rekan Nesa, luar biasa sekali Garnesa ini ya. Jadi yang jadi ketertarikan saya ini selain memupuk kekompakan lahir, juga memupuk kekompakan batin. Mungkin dari pembinaan juga ya, yang memberikan istilahnya memberikan sentuhan-sentuhan religius untuk Garnesa ini. Jadi selain dapat prestasi juga mendapat berkah begitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke rekan Garnesa, kita masih ngobrol-ngobrol lebih panjang dengan teman-teman Garnesa, dan kemana-mana tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, Informasi, Edukasi, dan Prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Rekan Unesa, jangan lupa untuk senantiasa stay tune terus di platform resmi kami www.radiounesa.com untuk update informasi seputar dunia pendidikan dan kampus Universitas Negeri Surabaya. Like, komen, dan subscribe channel YouTube kami Radio Unesa. Baik, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol bersama Mbak Farida dan Mas Auzan. Tadi di segmen sebelumnya duka, salah satu dukanya adalah manajemen waktu. Sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, mungkin bisa berbagi tips untuk rekan Unesa bagaimana membagi waktu antara kegiatan di komunitas Garnesa dengan kewajiban sebagai mahasiswa, yaitu berkuliah. Mungkin dari Mas Auzan dulu, silakan. Ya, kalau manajemen waktu dari saya, mengingat kalau Garnesa ini senggangnya hanya malam. Jadi kita kalau mengerjakan hingga 12 malam itu normal. Biasanya sampai pagi gitu, lanjut kuliah. Nah, kalau di Garnesa ini ada kata-kata kuliah nomor 1, tugas nomor 1, Garnesa nomor 1, orang tua nomor 1. Jadi gitu. Tidak ada yang di nomor 2 kan? Ada. Gitu ya. Pacar nomor 2.
Jadi semua nomor satu begitu Mas. Nomor satu. Jadi harus seimbang. Kita iringi dengan doa itu tadi. Jadi semuanya harus seimbang seperti itu. Gitu kah? Iya. Juga biasanya kalau habis kuliah kan sumpah gitu. Ketemu teman-teman terus makan-makan bareng. Kumpul-kumpul langsung fresh gitu. Hai bareng gitu. Hai lulus. Oke. Mbak Farida, mungkin dari kacamata Mbak Farida, manajemen waktu versi Mbak Farida. Saya sendiri sih cara manajemen waktunya itu gini. Setiap saya punya waktu lenggang, di situ saya manfaatkan untuk tugas kuliah. Jadi gitu. Nanti entah mungkin kuliah jam 7 sampai 8.40. Nanti ada break sampai jam berapa. Nah, di situ waktu saya untuk ngerjain tugas kuliah. Misalnya seperti itu, senggangnya jangan dibuat malah buat tidur-tiduran gitu. Jadi ada tugas apa dikerjain, walaupun dikumpulinnya masih minggu depan gitu. Tapi kita kan udah nggak ada nggak ada beban, udah nggak ada tanggungan lagi. Kalau saya sih seperti itu. Baru nanti mungkin malamnya, terus mungkin cari, kalau saya pribadi cara nge-up biar semangat lagi ngelakuin sesuatu yang kita suka. Jadi lewat sesuatu yang kita suka itu kita bakal ke-up lagi semangatnya. Jadi yang salah satunya mungkin bisa ada yang cara nge-upnya lewat kumpul-kumpul bareng teman. Hai selalu di Garnesa. Perasaan saya kalau setiap kali masuk workshop selalu ada aja yang dibuat ketawa gitu kan. Karena udah raket lewat gitu sih ya. Jadi istilahnya memanfaatkan waktu sebaik dan semaksimal mungkin begitu ya. Tidak ada waktu senggang, mungkin ada waktu sedikit tidak bisa selesai, ya setidaknya sudah mencicil ya. Sudah menyicil, tinggal nanti diselesaikan di waktu yang lain begitu. Jadi rekan Unesa, sulit mungkin ya, memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa kalaupun kita mau berusaha begitu. Baik Mbak Farida, Mas Auzan, keuntungan yang paling dirasakan ketika bergabung di Garnesa menurut Mas Auzan? Kalau keuntungan sih banyak, sangat banyak. Soalnya di teknik mesin sendiri, kan saya teknik mesin. Untuk mata kuliah itu hanya terbatas. Tapi kalau kita ke bengkel, banyak ilmu-ilmu baru yang nggak dipelajari di kuliah. Juga praktek-prakteknya juga. Mulai dari desain, terus manufaktur. Itu kalau ikut ke bengkel itu sangat membantu sekali sih, di perkuliahan juga. Jadi gak ada istilah kalau ikut Garnesa malah kuliah kendor gitu, nggak ada. Malah terbantu sih sebenarnya. Malah menunjang perkuliahan begitu ya. Mbak Farida? Keuntungan yang dirasakan. Kalau saya pribadi lebih ke itu tadi, kekeluargaannya itu tadi. Terus kita belajar gini kan, mungkin ada beberapa mahasiswa, bukan beberapa sih, yang hanya sekedar tahu, sama seperti Mas Auzan, tahu materinya aja, tahu perhitungan, terutama teknik mesin, perhitungan, cara menghitung ini, membuat mur dan baut biar dia cocok gitu. Tapi kita nggak tahu realisasinya seperti apa. Nah, lewat Garnesa itu kita tahu aplikasinya, bukan cuma belajar awang-awangan dia ini apa maksudnya, kita hitung-hitungan gitu, tahu tabel, tapi kita nggak tahu pengaplikasiannya. Itu sih. Oke. Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan ya di Garnesa ini. Di masa pandemi ini, bagaimana cara mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa lama juga yang ingin bergabung bersama dan berproses bersama di Garnesa ini, seperti apa Mas? Untuk calon-calon pendaftar Garnesa, biasanya pertama untuk nge-follow IG, Instagram kita, sama YouTube, nge-subscribe. Di sana banyak info-info tentang pendaftaran baru ini. Soalnya untuk pendaftaran kali ini belum kita buka, tapi beberapa pekan atau bulan ke depan pasti akan kita buka. Seperti itu. Jadi IG-nya apa untuk Garnesa ini? Untuk Instagram Garnesa Racing Team.
Racing Team. Ganesha Racing Team. Jadi bisa di-follow, bisa mengulik informasi lebih jauh mengenai Ganesha ini di sana ya. Kalau YouTube-nya? YouTube-nya Garuda Unesa. Garuda Unesa. Garuda Unesa. Jadi rekan Unesa, kalian bisa mengulik informasi lebih lanjut mengenai Ganesha ini tentunya di Instagram di @Ganesha Racing Team dan kunjungi official YouTube-nya di Garuda Unesa. Baik Mas Auzan, Mbak Farida, silahkan menyapa rekan Unesa, mengajak mereka untuk bergabung, berproses bersama dan berprestasi bersama untuk Unesa di Ganesha ini. Silakan. Buat terutama mahasiswa baru yang tertarik untuk bergabung dengan Ganesha, kalian bisa kunjungi di Instagramnya Ganesha Racing Team, karena kami bukan cuma belajar tentang bagaimana membuat mobil, tapi kita juga belajar tentang kekeluargaan, dan tentunya kami selalu mempunyai pegangan beriman dan berprestasi. Jadi bukan cuma tentang bukan cuma tentang dunia, tapi juga tentang akhiratnya, seperti itu. Siap. Jadi tapi untuk kali ini kita belum buka oprek, mungkin beberapa bulan ke depan. Langsung aja stay tune di Instagram dan official YouTube-nya itu Ganesha Racing Team, dan di YouTube-nya itu Garuda Unesa. Baik. Ada jargon dari Ganesha yang membakar semangat untuk semuanya. Iya, silakan. Jargonnya seperti apa? Unesa 1, Ganesha juara. Unesa 1, Ganesha juara. Unesa 1, Ganesha juara. Rekan Unesa di rumah ikutan bersama-sama yuk. Oke, Mas Auzan memimpin saya dan rekan Unesa ikutan biar tambah semangat. Unesa 1, Ganesha juara. Oke, terima kasih Mas Auzan, Mbak Farida sudah ada di studio Radio Unesa. Semoga kedepannya Garuda Unesa ini bisa semakin lebar, bisa melebarkan sayap, menjuarai di berbagai kompetisi, dan tentunya mengharumkan Unesa untuk mewujudkan Unesa satu langkah di depan. Terima kasih, sukses selalu untuk Mas Auzan dan Mbak Farida. Oke rekan Unesa, demikian bincang-bincang saya bersama Mas Auzan dan Mbak Farida dari Ganesha Unesa ya. Jadi rekan Unesa, untuk kalian yang mau bergabung, yang mau berproses bersama, silahkan langsung kunjungi Instagramnya @Ganesha Racing Team, ataupun bisa subscribe YouTube channelnya di Garuda Unesa. Saya pamit, sampai jumpa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi.